Nah, ini agar kita lancar saat menghadapi sakaratul maut. Nah, jadi manusia seluruhnya setelah nanti meninggalkan dunia ini atau dicabut nyawa, ini yang terjadi, ada yang bisa pulang kepada Allah, ada yang tidak tahu jalan pulang atau tidak bisa pulang. Nah, kita mau masuk ke mana di antara dua ini? Karena kalau yang bisa pulang, yakni sesuai dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang mana itu akan diterima di sisinya, dalam artian masuk ke surganya Allah. Jika yang tidak pulang, ya tersesat dan akan istilahnya masuk neraka. Nah, ini sangat bersangkutan dengan ilmu makrifat, karena ilmu makrifat ini, ilmu makrifat tingkat tinggi ini adalah untuk mempelajari agar kita bisa berpulang ke alam asal, ke innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini kami sering menemukan banyak orang yang bergentayangan setelah meninggal dan tidak tahu harus kemana pulang. Ada yang minta dijajapin oleh sebuah kalimat-kalimat. Ada yang memang sama sekali tidak bisa kemana, mau ke dunia sudah bukan lagi waktunya, terus mau ke sana tidak tahu, jadi gentayangan di dunia ini. Nah, ini merupakan ilmu makrifat yang tingkat tinggi, karena padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahu ini di surat ke-56 ayat 85 berbunyi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Oh, bukan yang itu, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Nah, yang itu maksudnya ya, walakin la tubsirun. Nah, kami itu lebih dekat kepadanya daripada kamu. Walakin la tubsirun, tapi kamu tidak bisa melihat. Nah, ini di saat idza balagoti ruhul hulkum, ya, di ayat sebelumnya itu, ketika nanti kita sakaratul maut, menghadapi kematian di sana itu, tegang-tegangnya, ya, bisa dikatakan final kita di dalam kehidupan. Dikarenakan misalnya si manusia ini ketika hidupnya tidak mempelajari ilmu makrifat, tidak banyak mengingat Tuhan, atau tidak mempelajari sama sekali kemana mengingat Tuhan, tentang berzikir, ya intinya tentang ilmu makrifat saja ya. Nah, jadi tidak akan tahu harus kemana ketika nyawa sudah hampir putus, ketika berada di kerongkongan itu. Nah, kalau yang tahu kan, kalau yang sudah makrifat, nah ini emang sudah tidak perlu dibahas karena akan tahu kemana pulang nanti. Nah, di saat itu, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat. Padahal kami itu ada lebih dekat, dan kami asal kalian, tempat kalian pulang. Walakin la tubsirun, tapi kamu tidak tahu, tidak bisa melihatku, ya karena sama sekali tidak mengenal yang namanya ilmu makrifat. Nah, di sini ya mengerikannya, kita
menghadapi sakaratul maut. Perlu diketahui, Tuhan itu adalah tempat kita pulang, atau dapat dikatakan asal kita semuanya. Kalau tidak bisa pulang ke alam asal, ya tentu akan tersesat. Artinya masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Semoga sahabatku, sahabat tilawah semesta ini yang ditakdirkan bertemu dengan video ini, semoga diselamatkan di dunia dan di akhiratnya, dilancarkan ketika kita menghadapi sakaratul maut. Nah, kita kan sudah bisa mafhum. Kalau kita tahu misalnya seseorang namanya itu, contohnya ya namanya Ki Jaid, namanya, tapi belum tahu si Ki Jaid ini bagaimana bentuknya misalnya. Nah, walaupun dia di depan mata misalnya, itu pasti tidak akan ditanya atau tidak akan sihai atau apa gitu ya, karena kita belum tahu, belum berjumpa sebelumnya. Nah, maka ini kita sekarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut, atau kita ini dituntut oleh Allah supaya kita tahu ya, mengenal ilmu makrifat, bisa berpulang kepadanya. Karena kalau kita belum mencapai derajat makrifat, mana bisa pulang ke alam asal, atau istilahnya ya, tidak sesuai innalillahi wa inna ilaihi raji'unnya. Nah, jadi kalau kita cuma tahu kepada namanya saja, itu belum cukup kalau di derajat ilmu makrifat. Nah, di sini sedangkan kebanyakan orang tahunya hanya sebatas namanya saja. Karena kenapa dikatakan belum cukup? Karena kalau hanya tahu namanya itu bisa selamat, ya berarti itu semua orang tinggal menghafalkan namanya saja. Untuk non-muslim, untuk orang yang suka bermaksiat, untuk yang tidak menuruti perintah Allah, seperti jarang sholat, jarang beribadah pun, kalau hanya untuk namanya saja itu bisa menyelamatkan, cukup tahu namanya saja, berarti itu enak sekali kalau seperti itu. Tidak ada sama sekali perjuangannya, karena semuanya juga sudah pada tahu kalau hanya namanya saja itu kita sudah makrifat. Nah, jadi kalau kita cuma tahu kepada namanya saja, itu tidak cukup, sahabat gue. Tapi harus dibarengi dengan makrifat, ilmu makrifat, agar kita tahu atau makrifat dengan segala-galanya. Ya, maksudnya supaya kita bisa kembali dengan sempurna ke alam asal kita. Tapi kalau kita tidak makrifat secara sempurna, itu tidak akan bisa kembali juga dengan sempurna. Kalau kita tidak bisa kembali secara sempurna, mulih jadi mulang ke asal, nah ini yang dinamakan tersesat, yang akhirnya masuk neraka. Nah, banyak orang yang menyesatkan ilmu ini. Katanya tidak mungkin, tidak usah, ini bukan untuk kita. Bahkan malah mereka yang takut, mengkhawatirkan
karena kita menyesatkan. Padahal justru yang akan tersesat itu yang tidak makrifat, yang tidak tahu kemana kita pulang nanti setelah meninggal, yang tidak tahu kepada Allah dari sekarang, atau yang tahunya cuma kepada namanya saja. Sahabatku, pahami dengan baik ya, cerna ini, cermati. Karena walaupun kita sudah merasa banyak amal di dunia ini, dengan segala cara yang kita anggap baik, peribadahan, akhlak-akhlak, kalau untuk pulang ke alam asal, ini masih belum cukup. Karena pekerjaan amal di dunia ini seperti beribadah, sholat, dan lain sebagainya itu kan perintah dari Allah. Itu kewajiban kita. Kita karena ada di dunia ini, yang kita terkena perintah, kewajiban. Nah, setelah itu di dalam melaksanakan kewajiban, kita di sini harus bisa pulang, harus sempurna ibadahnya, agar ibadah kita sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dengan ilmu makrifat, ya. Jadi agar kita bisa berpulang, agar kita nanti menghadapi sakarat maut itu bisa, ya, sakaratul maut bisa lancar, ya kita harus makrifat dari sekarang, mengingat kepada Allah dimanapun, kapanpun. Terus latih kesadaran kita ketika kita melihat, ketika kita mendengar atau bergerak, beribadah, berkegiatan, apapun situasinya, temukanlah Allah. Selalu ada, karena beliau wa nahnu aqrabu min hablil warid, ada, lebih dekat dengan kita, lebih dekat daripada ini urat, istilahnya ya, urat tikoro kalau istilah Sunda itu. Nah, sahabatku, sadar ini ya, ketika kita melihat, mendengar itu, kalau kita jabarkan, kita kotret, ya, atau praktekkan itu. Contohnya ketika kita mendengar, contohnya ya, mendengar suara apapun, ya contohnya suara burung contohnya. Nah, burung ini kan mengeluarkan suara. Nah, kita harus menemukan ada apa di sana. Nah, karena Allah kan tadi tentang ketuhanan, ini makrifatullah. Allah itu dekat, jadi kita harus menemukan Allah. Ada Allah yang menakdirkan burung itu mengeluarkan suara. Nah, kemudian si suara tidak bisa menciptakan burung, dan burung tidak bisa menciptakan suara. Nah, jadi Allah lah yang menciptakan burung dan yang menakdirkan si burung ini bisa bersuara dengan berbagai suara yang berbeda-beda dan indah. Nah, timbul ya Qadir, hei zat yang menakdirkan. Nah, Qadir ini identiknya atau talajumnya dengan sifat kudrat, salah satu dari sifat 20. Nah, kudrat ini kan sifat ma'ani, yang mana ini tidak akan berpisah dengan zatnya. Nah, kita maka makrifat, menemukan, melihat, dan berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendengarkan suara burung. Nah, seperti itu maksudnya. Karena berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan itu tidak seperti kita berjumpa dengan makhluk, harus bertatap wajah, terlihat, berbentuk. Tidak seperti itu. Jangan salah menafsirkan ya sahabatku. Jadi jika kita cuma tahu kepada namanya saja, itu belum cukup dalam ilmu makrifat ini.
karena harus dibarengi dengan makrifat dengan segala-galanya. Maksudnya supaya kita bisa kembali dengan sempurna ke alam asal kita, berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak makrifat secara sempurna, itu tidak akan bisa kembali juga secara sempurna. Kalau kita tidak kembali secara sempurna, nah ini pasti kita yang disebut tersesat. Jadi kita akan tersesat yang akhirnya masuk neraka. Nah ini jadi supaya kita tidak masuk neraka. Ya, bukannya kami akan menyelamatkan, maksudnya karena itu hak Allah, tapi kami di sini mengajak untuk berusaha agar kita semua tidak masuk neraka. Nah inilah ilmu mahal, ilmu makrifat tingkat tinggi, ya, agar kita bisa makrifat secara sempurna. Sahabatku, sahabat tilawah semesta yang kami cintai, jadi walaupun kita di sini sekarang sudah merasa cukup banyak amal di dunia ini dengan segala cara yang kita anggap baik, kalau untuk pulang ke alam asal, untuk menempuh ilmu makrifat, mungkin ini belum cukup, karena pekerjaan amal di dunia ini, amal ibadah maksudnya, seperti sholat dan lain sebagainya. Nah, apalagi sekarang ya yang lagi musim puasa di bulan Ramadan atau ibadah lainnya. Nah itu kewajiban, itu adalah perintah atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Nah kita dari amal tersebut seharusnya kita ini bagaimana agar si amal tersebut menjadi amal yang diterima di sisi Allah, yang wusul kepadanya. Nah ini ilmu makrifat. Jadi berbeda dengan amal yang hanya istilahnya sebatas menjalankan perintah saja. Nah itu jangan heran, biasanya istilahnya ada yang penting asal mengerjakan, yang penting asal tempat waktu. Nah itu kan tanpa rasa. Beda dengan kita dibarengi dengan makrifat kepada Allah. Jadi si amal ibadah itu akan menjadi ibadah yang sempurna. Kenapa? Karena ibadah kita sampai akimi sholatal lidzikrinya itu tercapai. Nah itu seolah-olah kita membuka batin juga. Bahkan ini membuka ilmu batin atau membuka mata batin di tempatnya, justru di dalam tempatnya. Karena banyak orang yang bisa membuka mata batin itu malah jatuhnya istilahnya ke dalam melihat makhluk-makhluk halus, jatuhnya itu ke dalam kesaktian atau ke ilmu-ilmu kebatinan, istilahnya ilmu hikmah. Nah ini kalau dipakai ketika melaksanakan amal ibadah, maka itu lebih tepat sekali membuka batinnya. Makanya ini agak sedikit beda jurusan dengan membuka batin, ilmu kebatinan dengan membuka batin. Tapi membuka mata batinnya ini kita
di dalam beribadah beda. Nah ini ilmu makrifat yang emang seharusnya ya, karena ibadah ini kan kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah yang sampai kepada Allah, baik doa, baik pengabdian, baik ya pokoknya ibadah-ibadah kita. Nah sahabatku, itulah pentingnya makrifat secara sempurna, karena pekerjaan amal di dunia ini seperti sholat ya tadi ya, puasa dan lain sebagainya, itu kan untuk bekal di akhirat istilahnya, karena ini perintah dan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih diberikan hidup di dunia ini. Agak berbeda dengan istilahnya pulang kepada Allah, bermakrifat kepada Allah, karena kita sesudah punya bekal contohnya ya, untuk kita pulang kita harus tahu terlebih dahulu kemana si perbekalan ini akan kita bawa. Ya di sini berlakunya ayat yang wa ma kana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma, agar kita tidak buta di dunia ini, maka kita harus bisa membukakan atau menyembuhkan penyakit buta hati ini terlebih dahulu. Kita sambil melaksanakan ibadah, sambil ini berjalan terus agar menjadi sebuah pelatihan dihayati. Karena kita dalam beribadah ini harus benar-benar dijaga agar ibadah kita diterima, yang ujungnya supaya kita tidak masuk neraka. Nah, karena Allah juga sudah menerangkan di sini kan butanya itu bukan buta mata yang ada di kepala ya, tapi Allah juga di sana menerangkan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubil lati bisudur. Yang buta itu bukan matamu yang itu, tapi mata hati yang ada di dalam dadanya. Ta'mal qulub, yang ada di dalam hati, allati fis sudur, yang ada di dalam dadanya. Nah ini kita sekarang kita akan membongkarnya ya. Karena ini ta'abun nafsi, harus benar-benar ya terus dipelajari, istilahnya memeras keringat ya, sugulul kolbi juga harus semangat ya, dorongan dari hati, wasidatul hisabi, dan harus banyak perhitungannya agar kita ini lebih memahami secara sempurna ya ketika kita melaksanakan amal ibadah kita sehari-hari. Contoh sekarang ya, kita melaksanakan sholat contohnya ya. Sholat ini kan harus sesuai, karena definisi dari sholat itu adalah silatun, berhubung atau hubungan. Silatun bainal abdi warabbi, hubungan antara si abdi dan Gusti, si hamba dan Robnya. Nah jadi cara menghubungnya gimana agar kita bisa terhubung? Nah maka dari awal kita melaksanakan sholat ya sesuai rukun-rukun sholat yang ada di dalam ilmu syariat, yang tepatnya ilmu fikih ya, kita sudah hafal, kita sudah berjalan. Nah ya, yang diawali dengan niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, itu dari awal itu ya kita harus mulai terhubung saudaraku. Bagaimana cara menghubungkannya? Ya kita yang berdosa banyak ini gitu ya, kita yang sedang mau melaksanakan sholat ini, kita hubungkannya itu dengan menyadarkan diri ya, menolkan segala pikiran. Cara mengenolkannya, cara mengosongkannya yaitu dengan menghubungkan tadi. Jadi dengan cara terhubung itu akan langsung otomatis kita tidak
banyak membayangkan dan pikiran selain daripada Allah. Maka harus menghubungkannya berarti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara seperti ini kan kita diawali dengan niat. Niat Allahu Akbar, kan niat kami mau sholat, melaksanakan sholat 4 rakaat contohnya ya. Nah, karena Allah Ta'ala. Nah di sana itu kita menghubung ya, bermaksud mau melaksanakan sholat. Karena niat itu qasdu syai'in kan. Di dalam kitab Safinah itu ya harus ada maksud mau melaksanakan sholat. Mulai di sana si hati itu tidak memikirkan yang lain-lain, tapi bermaksud fokus akan melaksanakan sholat. Nah kemudian takbiratul ihram kan, sambil takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah dari sana mulai kita sambungkan hubungan frekuensi si hati ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita Allahu Akbar itu kan Allah ya, nama Allah maupun zat Allahnya itu sendiri kita harus langsung terasa akbarnya itu ketika takbir Allahu Akbar. Masya Allah, Allahnya akbarnya itu terasa sekali. Sampai akbarnya Allah itu ya, maha besarnya Allah itu sampai bisa menakdirkan kita melaksanakan sholat, menakdirkan kita bisa melihat, bisa berucap, bisa menggerakkan tangan ya, bisa menghendaki telinga ini bisa mendengar. Nanti terus itu ya akbarnya itu sampai kita merasakan Allah ada di mana-mana, menakdirkan sholat, menakdirkan gerak, menakdirkan bisa melihat, mendengar dan lain sebagainya. Nah setelah itu beres takbir kan, doa iftitah ini wajjahtu kan, di sana ada kalimat itu ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, ini wajjahtu wajhiya. Nah di sana mulai hanya kepada Dia yang menakdirkan kita hati ini, hubungkan terus dengannya. Nah karena itulah ini wajjahtu, menghadapkan wajah hati ini kan, Lilladzi fatras samawati wal ardh, sampai kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sholat ini, hidup ini, ibadah ini, mati ini lillah, semuanya oleh Allah. Jadi semuanya kehendak Allah. Nah beres doa iftitah lanjut bismillahirrahmanirrahim, asma Allah ya. Kita ini dengan asmanya, kita ini takdirnya, perintahnya. Karena kalau tidak ada Dia, kita tidak bisa berbuat seperti ini. Terus alhamdulillahirabbil alamin, terus terhubung kita ya, konsentrasi penuh. Kita ini menghubungkan jiwa kita dan raga ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini terus konsentrasi ketika kita melaksanakan ibadah ini. Terus baca-baca gitu ya, doa-doa sholat, ada gerakan ruku, sujud. Pokoknya kita sampai ke istilahnya alam terbawah kita, bahwa kita ini tidak punya apa-apa, hina, nol pokoknya sama sekali. Makanya ada gerakan sujud itu kan simbol dari merendahkan diri kita. Kalau istilah para senior ya, arif billah, itu sampai kita harus ke alam lahut, bahut dan hahut. Itu ketika sujud itu udah harus tercapai. Nah itulah ya sholat ketika kita dibarengi dengan makrifat. Itulah mencapai kemakrifatan dengan sempurna, supaya kita tidak masuk neraka dan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita tahunya kepada Allah itu tidak hanya kepada namanya saja.